Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta istirahatan lil mu'minin min ta'abid dunya ba'dama kanu ya'buduna Allah linailis sa'adatil ulya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumil liqa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu wa akramahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim war rasulil azim ahlil jihadi wal wafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil khawfi war raja. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan pada siang hari ini kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini kecuali ucapan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini, pada detik ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, taufik hidayah, isma' serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini, dengan kita istiqomah menjalankan dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, insya Allah ini menjadi salah satu jalan untuk kita memperoleh syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian, dan khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan, mengamalkan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Bukan hanya takwa dalam ucapan saja,
melainkan takwa yang dinyatakan dalam amal perbuatan sehari-hari, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, baik sendiri maupun bersama-sama. Ketahuilah, dengan senantiasa kita bertakwa, maka harapan besar kelak pada akhirnya kita di dalam menghadapi ajal mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya ada di dunia, ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati. Semua yang bernyawa, yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apabila kematian sudah datang kepada kita, kita tidak bisa mengakhirkannya atau mendahulukannya atau menunda-nunda kembali. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum kita mengalami kematian? Tentunya banyak hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan untuk kita mempersiapkan diri kita menuju kematian. Tetapi pada kesempatan Jumat yang barokah ini, Al-Fakir setidaknya akan membahas 3 hal yang akan kita lakukan dalam menghadapi kematian. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seperti apakah
amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi amal yang kita laksanakan pada hari ini adalah amalan terakhir buat kita. Sidang Jumat yang berbahagia, apalagi persiapan yang harus kita lakukan. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, bersedekah, memberikan bantuan kepada masjid-masjid, musola-musola, ataupun madrasah-madrasah yang sedang dibangun. Ya, selama musola, masjid, madrasah yang kita berikan amal di dalamnya digunakan oleh orang banyak, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada diri kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang dikatakan husnul khatimah adalah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abdi khaira ista'malahu, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala yuwaffiqhu li amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia mati. Hadis riwayat Ahmad dari At-Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah,
kita juga harus berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatiris samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pintar dalam menyingkapi ini semua sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Semoga seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, siapakah orang yang paling pintar? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum zikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling giat mempersiapkan bekalnya, itulah orang yang paling pintar. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang dapat mempersiapkan amal-amal kita untuk kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bukan saja kita bahagia di dunia, tetapi kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Dan juga mudah-mudahan semua amal-amal ibadah yang sudah kita laksanakan, yang akan kita laksanakan, dan yang sedang kita laksanakan akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang nantinya akan memberikan kebahagiaan buat kita semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal barrur rahim. Fa'idh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi faqala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والبغي والشدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل